Eh, kita berdua tadi malam sampai jam berapa ya? Jam 8 sebenarnya. Jam 8 tetapi sampai hotel jam setengah 12. Mana panitia? Panitia mana? Panitia. Kita tuh sampai nunggu di bandara. Itu alhamdulillah ya. Ya di bandara kita dapat banyak sekali pelajaran ya. Sabar. Tapi setelah ketemu panitia, kesabaran itu sudah habis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazamu bi tariqatihi wa tarasamu khutwat jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa ahkam syar'iyyatan bi kasri a'mali wa masdaran ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, karena karunia-Nya kita semua masih bisa berada di sini. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, Allah berikan kepada kita juga kesempatan. Tapi sungguh teman-teman sekalian, seandainya Allah hanya memberikan kepada kita kesempatan, Allah hanya memberikan pada kita kesehatan, tapi Allah tidak memberikan pada kita keimanan, maka sungguh percuma segala-galanya. Alhamdulillah Allah merangkaikan kesehatan, Allah merangkaikan kesempatan itu dengan keimanan. Dan karena dengan keimanan itulah kita bisa menyembah kepada Allah, termasuk dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah memenuhi janjinya kepada kita. Ketika diadakan satu majelis yang disebut nama Allah di situ, maka malaikat-malaikat diturunkan untuk memenuhi seluruh sela-sela yang ada di antara kita, ditumpuk-tumpuk oleh Allah sampai dengan langit yang pertama, kemudian tetap berada di antara kita sampai dengan majelis itu berakhir. Dan mudah-mudahan Allah juga memenuhi janjinya bahwa malaikat-malaikat itu akan mendengar apapun pinta kita. Ketika kita meminta surga, maka Allah akan kabulkan. Ketika kita meminta agar dijauhkan daripada neraka, Allah akan mengabulkan. Apapun yang diminta, Allah akan kabulkan. Walaupun yang datang cuma sekedar numpang tidur dan numpang makan, tidak ada masalah. Itulah hebatnya Islam, itulah adilnya Allah, itulah rahmannya Allah. Semua yang datang di majelis itu akan diberikan apapun yang mereka minta. Dan Allah menyebut-nyebut kita di antara penghuni surga dan membangga-banggakan kita, insya Allah. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada manusia yang lebih kita rindukan kecuali beliau, dan tidak ada manusia yang lebih kita cintai daripada beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah Allah berkenan membangkitkan kita dekat dengan beliau, dibariskan kita di belakang barisan-barisan beliau, dikenali sebagai bagian daripada umatnya, dan mudah-mudahan kita memasuki surganya Allah untuk pertama kalinya dan memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa. Tadi sudah ketemu dengan teman saya. Sudah kenal namanya siapa yang di depan? Sudah ya, itu ada di depan. Namanya Cahyo Ahmad Irsyad. Itu rekaan saja. Nama aslinya Cahyono. Nama asli. Jadi kalau dilihat dari namanya, ini orang Jawa atau orang Sunda? Jawa. Cahyo artinya cahaya. Namanya gaya Mas Cahyo kemarin. Pas kemarin umroh kan ya, dikenalin sama orang Maroko. Ditanya pakai bahasa Arab, Mas siapa namamu? Namanya Nur. Nur Cahyo aja. Cahyo artinya cahaya dalam bahasa Jawa. Dan alhamdulillah ibunya itu ketika ngasih nama itu kan nama adalah doa ya. Jadi betul-betul sesuai dengan doa ibunya. Cahyo itu artinya cahaya dalam bahasa Jawa. No artinya tidak, jelas ya. Jadi tidak bercahaya gitu. Ada suram gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah ketemu dengan Mas Cahyo. Kalau saya sendiri perkenalkan, nama saya Felix Xiao. Felix adalah nama saya, Xiao itu marga saya. Nama Chinese saya dulu Xiao Chen Po. Sekarang juga sama. Jadi nama Chinese saya Xiao Chen Po. Saya masuk Islam tahun 2002. 2002 saya punya nama Islam Muhammad Al-Fatih. Saya punya 4 anak, 1 orang istri. Anak saya 2 laki-laki, 2 wanita. Saya seorang penulis, kadang-kadang jualan juga karena istri saya jualan hijab. Dan saya juga multi talentan, alhamdulillah ya. Jadi seorang penulis, pengusaha, ayah daripada 4 anak, alhamdulillah. Dan pada hari ini saya datang ke sini untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Senang sekali. Mohon izinnya bapak-bapak
untuk berbagi. Jadi tentang hijrah cinta. Nah, kenapa tentang hijrah cinta? Teman-teman sekalian, jadi gini, saya tuh berusaha menangkap apa yang disampaikan oleh panitia ya tentang hijrah dan cinta, karena memang dua-dua ini jarang sekali digabungkan. Pertama-tama tentang hijrah, saya dan Mas Cahyo itu banyak sekali menghadiri forum-forum yang intinya adalah tentang hijrah. Dan yang saya pengen kasih tahu teman-teman sekalian, dalam kehidupan manusia, hijrah itu hukumnya wajib. Ya, hijrah itu hukumnya wajib. Lah kenapa? Karena kalau tidak hijrah, nggak usah pakai dalil, nggak usah ngerti agama. Orang nggak hijrah itu dia pasti akan tertinggal. Jadi hijrah itu hukumnya wajib. Contoh, yang lahir tahun 80-an, angkat tangan. Yang lahir tahun 80-an. Nggak ada. Bapak-bapak lahir tahun berapa, Pak? 70, Pak ya, oke. 70, oke. Yang agak deket-deket 80-an ada, Pak? 77, 79 ada, Pak? Belum ada. Atau kalau gini, kalau bapak-bapak ingat zaman dulu, Pak, kalau pas kita zaman dulu skripsi pakainya apa, Pak? Mesin ketik. Masih ingat, Pak ya? Kalau salah ketik di tengah-tengah ya, harus ketik awal lagi dari awal. Zaman saya itu sudah nggak ada mesin ketik, adanya rental komputer. Dan kalau rental komputer dan kita mau bikin skripsi, itu kita pakai flash disk untuk nyimpan data. Karena belum ada bukan flash disk, disket untuk nyimpan data. Belum ada flash disk, belum ada memory card, itu belum ada. Yang ada disket. Yang disket itu gedenya cuma 1,44 megabyte. Jadi dipahami ya, zaman sekarang flash disk yang antum pegang itu berapa giga? 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32. Yang saya pakai itu disket 1,44 megabyte. Dan saya masih ingat ketika saya mau download Naruto komik itu harus 4 kali disket gitu kan ya, harus dipecah-pecah gitu kan ya, saking susahnya. Sampai di rumah file korup, gitu. Yang paling kesel itu adalah ketika kita bikin skripsi, masuk ke rental, masuk itu your disk have to be format. Nah, itu stres berat gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena zaman dulu begitu. Pertanyaan saya sederhana. Zaman sekarang kalau beli laptop, ada nggak yang nyediain masuk disket 1,44 megabyte? Nggak ada. Artinya kalau orang masih kekeh, masih ngotot jualan disket 1,44 megabyte, kira-kira zaman sekarang laku atau tidak? Tidak. Hijrah itu wajib. Di zaman saya pas kuliah, orang belum pegang handphone. Saya dan teman saya termasuk orang pertama yang megang handphone di kelas. Di satu program studi ada 52 orang, yang pegang handphone cuma 2 orang, teman-teman sekalian. Yang lainnya masih ngandalin telepon umum. Dan yang masih saya ingat adalah setiap pengusaha telepon umum itu mesti orang kaya. Lah kenapa? Karena duit kesana semua. Orang kalau telepon pasti di situ. Pertanyaannya, kalau zaman sekarang ada orang usahanya telepon umum, masih jadi orang kaya atau tidak? Hijrah itu wajib. Kalau antum gitu-gitu aja, antum pasti mati. Menurut Imam Syafi'i pernah nulis satu puisi tentang hijrah. Salah satu yang beliau sampaikan adalah hijrah itu kewajiban bagi orang-orang yang berakal. Karena orang berakal akan pergi meninggalkan tempat asalnya untuk mencari satu tempat yang baru. Dan ketika orang pergi ke satu tempat yang baru, Allah gantikan kepada mereka 3 hal. Allah gantikan teman yang lebih banyak, Allah gantikan ilmu yang lebih baik, Allah gantikan rizki, harta yang juga lebih baik. Itu bagi orang berhijrah. Lalu beliau mengandai-andaikan begini, seandainya kalau yang namanya singa itu sekuat itu, dia nggak meninggalkan sarang, nggak akan dapat mangsa sama sekali. Anak panah setajam apapun, sebagus apapun kemudian bidikannya, tapi kalau tidak meninggalkan anak panah, maka dia tidak akan pernah mencapai sasaran. Langit itu kalau kita lihat, matahari dan bulan tetap gitu-gitu aja, bosan juga orang melihatnya, kata Imam Syafi'i. Dan yang paling bagus adalah syair yang terakhir. Lihat kata beliau, biji emas kalau tetap di dalam tanah nggak ada harganya. Begitupun juga kayu gaharu kalau tetap di tanah nggak ada ubahnya seperti kayu bakar. Tapi kalau ada orang bawa emas itu diasingkan ke kota, ya, hijrah diasingkan ke kota, maka harganya akan tinggi sekali. Dan bahkan kayu gaharu kalau dia diasingkan juga ke kota akan bernilai seperti emas. Hijrah itu wajib. Kalau ada orang nggak mau hijrah, dia pasti akan sulit, dia pasti akan mati. Itu di dalam kehidupan. Gak usah bahas tentang agama. Di dalam agama, hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah dari sebuah hal yang buruk menjadi sebuah hal yang baik. Suatu waktu Rasulullah pernah ditanya tentang apa sih itu muslim. Rasul menjawab, al-muslimun man salimal muslimun al-muslimin man salimal muslimun min lisani wal yadihi. Sesungguhnya orang-orang muslim adalah yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan dari tangannya. Wal muhajirun man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apapun yang Allah larang atas dia. Itu orang yang berhijrah kalau seandainya di dalam agama. Pertanyaan saya sederhana, teman-teman sekalian di sini ada yang merasa punya masalah atau tidak? Merasa punya masalah atau tidak?
Semua orang pasti punya masalah. Dan tanpa mereka sadari, masalah itu adalah hasil daripada mereka menyeleweng daripada perintah-perintah Allah. Makanya banyak orang yang sekarang mau hijrah. Betul atau betul? Zaman sekarang tuh luar biasa. Lah kenapa? Orang baik tambah banyak, orang buruk tambah banyak. Betul atau betul? Zaman dulu, seburuk-buruknya orang tetap lebih aneh orang zaman sekarang. Contoh misalnya, Pak, kalau zaman dulu Pak, ba'da maghrib itu laki-laki dan wanita kumpulnya di mana Pak? Zaman dulu Pak, pas zaman-zaman Bapak di masjid. Kalau orang Sumatera di Langgar. Ngapain? Belajar Iqra. Mereka ngumpul di masjid. Zaman sekarang kalau seandainya ada orang maghrib di masjid, kira-kira dituduh sebagai apa? Calon teroris. Lain apa? Karena pergi ke masjid terus kan ya. Lah ini zaman sekarang. Zaman dulu bapak-bapak, di zaman bapak-bapak ada ada cewek keluar pakai tank top, pakai baju kutang keluar, itu dibilang cowok bener, cewek bener atau cewek nggak bener? Bener atau nggak bener? Nggak bener. Zaman sekarang fashion, zaman sekarang trendy, gitu kan ya. Terkenal, banyak follower, bikin lagu pula. Kalian semua suci, aku penuh dosa, kan gitu kan ya. Ini bapak-bapak mesti nggak tahu. Nah ini zaman sekarang, zaman yang aneh sekali. Lah kenapa? Karena orang-orang jahat itu lebih nggak malu dalam mempertontonkan kejahatannya. Tapi masya Allah, anak-anak yang baik pun semakin banyak. Saya kemarin ke Bandung, mereka punya banyak sekali komunitas anak-anak muda, pemuda istiqomah, pemuda hijrah, pemuda ngaji, pemuda apalagi kemana? Pemuda gelar sajadah. Kerjaannya apa? Beli sajadah baru, sumbang-sumbangkan ke masjid. Ada lagi pemuda satu baris ayat Quran, segala macam yang aneh-aneh. Orang-orang yang naik motor itu yang serem-serem sekarang ikut pengajian, masya Allah. Jadi yang baik tambah banyak, yang jahat juga tambah banyak. Itulah sebuah ciri-ciri akan terjadi akhir zaman katanya. Nah ini pada zaman sekarang. Sedangkan kita bahas sekarang tidak hanya hijrah, tapi cinta. Lah kenapa? Karena di dalam Islam yang mendasari segalanya adalah cinta. Dan kita nggak hanya bahas cinta dalam arti nafsu saja, dalam arti nafsu seorang laki-laki kepada seorang wanita, tapi dalam arti yang total. Suatu waktu saya pernah ditanya, ngapain sih Ustaz? Dakwah, ngisi kemana-mana, capek nggak sih? Saya bilang capek yang pasti. Tapi kenapa orang itu mau dakwah? Kenapa kita berada dalam Islam itu pasti mau dakwah? Dan kenapa di dalam Islam itu didasari dengan rasa cinta? Ya karena cinta itu tadi. Contoh begini misalnya, yang sudah menikah katakan, oh saya bertanya dengan pertanyaan yang salah kayaknya. Yang belum nikah katakan, oke. Ketika Anda pergi ke satu tempat, bagus banget. Yang pertama kali Anda pikirin ketika melihat yang bagus-bagus siapa? Siapa? Ibu. Kalau saya tanya gini, mau pergi haji? Yang mau pergi haji angkat tangan. Mau pergi haji? Seandainya Anda punya rezeki, Allah kasih Anda uang untuk bisa pergi haji. Yang mau dihajikan dulu, Anda duluan atau ibu Anda duluan? Kalau ngomong diri sendiri kualat loh. Pasti ibu duluan. Yang sudah nikah Pak? Sudah nikah? Siapa yang menikah LDR? Yang istrinya jauh? Ada Pak? Atau yang sering keluar kota? Sering Pak keluar kota? Pernah makan enak Pak? Pas lagi di luar kota? Pernah? Yang kepikir pertama kali siapa Pak? Tangga. Tetangga. Waktu bermasalah. Yang dipikir pertama kali kalau normal pasti istrinya. Mesti istrinya. Saya juga sama. Saya pernah dakwah ke Amerika 1,5 bulan. Itu panitia, setiap kali saya pindah kota, panitia selalu tanya, Ustaz, mau gak jalan-jalan? Kita ada tempat yang bagus-bagus. Saya bilang, gak usah. Kenapa Ustaz? Saya kesini bukan untuk jalan-jalan, saya kesini untuk ngisi. Enggak Ustaz, ini di sini ada satu air terjun tertinggi di seluruh jazirah Amerika Ustaz. Saya nggak peduli. Nah kenapa? Saya pergi kemana-mana tiap kali menemukan yang indah, hati saya malah lebih sakit. Karena istri saya nggak ada di sini. Paham maksud saya? Nah kenapa? Tiap kali menemukan sesuatu yang indah, tiap kali menemukan sesuatu yang enak, pasti kita kepikir istri. Nah kenapa? Karena kita cinta, sayang sama istri, sayang sama anak. Cinta itu alamiahnya pasti pengen ngajak. Bisa dipahami menurut saya. Maka seorang muslim ketika ditanya kenapa dia berada dalam Islam, karena cinta pada Allah. Kenapa dia mau mendakwakan Islam? Karena alamiahnya orang yang cinta itu pasti dakwah. Contoh, antum nonton film saja, ya, antum nonton film saja yang bagus, mau ngajak temannya nggak? Bro, aku harus nonton film ini, keren banget, terus serius, keren banget, serius, aku harus nonton deh, nggak punya duit, gua bayarin, kan gitu kan ya. Lah sama orang-orang muslim juga sama, ketika dia mulai merasakan kecintaan pada Allah, dia mulai merasakan nikmatnya cinta pada Allah, manisnya ibadah, dia pasti pengen ngajak temennya untuk merasakan hal yang sama.
Makanya Allah mengatakan lewat Rasulnya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman secara sempurna seseorang sebelum dia mencintai bagi saudara-saudaranya yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Siapa yang baru hijrah pakai kerudung? Siapa yang baru hijrah pakai kerudung di Jogja? Ada. Yang baru hijrah pas kuliah? Ada. Yang pas SMA? Pas hijrah pakai kerudung rasanya gimana? Seneng, nikmat, atau terpaksa? Nikmat. Ketika merasakan nikmat, pengen ngajak temannya atau tidak? Pasti promosi kan ya? Bro kamu harus, bukan bro, sis kamu harus kerudungan, serius bagus banget. Kamu tuh cantik banget kalau kerudungan, serius tuh loh. Aku juga awalnya begitu nggak mau, tapi kalau sudah melakukan, masya Allah akan ada kemudahan. Orang cinta pasti promosi. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka itu boleh terjadi pada saya. Saya secara pribadi awalnya saya nggak mengenal Islam sama sekali. Ketika saya nggak mengenal Islam, yang terjadi pada saya adalah saya nggak suka, saya benci, saya menjauhi. Maka kalau ada orang menjauhi, ada orang benci, ada nggak suka, jangan dulu melihat bahwa dia melawan itu karena memang dia ya benci saja, tidak. Tapi bisa jadi karena dia nggak tahu, bisa jadi karena dia belum dapat informasi yang benar. Lah karena kenapa? Kalau bahasanya para penyair, anjing itu menggonggong karena dia nggak kenal orangnya. Kalau dia kenal, nggak akan menggonggong. Kan itu yang terjadi. Sama kayak saya. Dulu ketika saya belum kenal Islam, saya nggak suka sama Islam. Lah karena bisa begitu? Saya lahir di Palembang. Saya lahir di Palembang itu bagi saya kota yang paling rasis di zaman saya. Kayaknya begitu. Lah kenapa? Jalan-jalan di tengah jalan tiba-tiba orang bilang, "Woi Cino, woi Cino, woi Cino." Bayangin antum. Jadi saya orang Cina digituin. Kira-kira gimana? Saya bilang, "Memang saya Cina." Oh begitu. Tersinggung. Lah kenapa? Karena yang dikatakan adalah sesuatu ras. Belum lagi ketika di rumah saya juga dikatakan hal-hal yang nggak baik tentang orang-orang Muslim. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Kenapa terjadi friksi gitu kan ya antara orang-orang Cina dengan orang-orang pribumi yang sekarang lagi panas di Jakarta? Itu kan yang kita sayangkan. Kalau mereka sudah lepas dari agama, pasti mempersalahkan etnis, pasti mempersalahkan ras. Ketika saya di Palembang juga begitu. Masalahnya mulai dari mana? Sedikit melebar nggak apa-apa ya? Sedikit melebar. Jadi masalah mulai dari ketika Belanda menjajah kita. Ketika Belanda menjajah kita, mereka tidak hanya menjajah, tapi membagi-bagi kita berdasarkan kelas-kelas tertentu. Ada kelas namanya Vreemde Oosterlingen. Vreemde Oosterlingen ini siapa? Orang-orang timur yang mereka punya kelas, pendatang-pendatang. Sedangkan pribumi dikasih nama inlander. Orang-orang yang tinggal di landnya di situ. Nah, gimana lihatnya? Oke, yang lahir tahun 80-an? Nggak ada, 90-an. 90 berapa? 92, 96, 98? 98. Mudah-mudahan masih ada. Pulang cek akta kelahiran. Bapak-bapak juga boleh nanti cek akta kelahiran. Nanti status Anda ditentukan dari STBLD. Nanti coba cek akta kelahiran, di atasnya pasti ada STBLD terus angka 1920, 1970 dan sebagainya. STBLD itu menentukan Anda lahir kastanya apa, statusnya apa. Pribumi Kristen, pribumi Muslim, non pribumi atau Vreemde Oosterlingen Cina dan sebagainya, dan itu menentukan Anda boleh sekolah atau tidak. Jadi kalau zaman penjajahan Belanda Anda boleh sekolah, mesti Anda orang penting. Mesti Anda orang yang STBLD-nya yang boleh sekolah. Tapi kalau STBLD-nya pribumi Muslim, nggak boleh sekolah. Orang-orang yang dapat yang namanya sumber daya alam, akses, fasilitas di negeri ini adalah orang-orang yang Belanda tentukan boleh untuk mendapatkan akses dan fasilitas. Maka orang pribumi ngelihat orang Cina, ngelihat orang India, ngelihat orang Arab, mereka merasa iri. Ini tanah gue, kok mereka yang dapat kesejahteraannya? Bisa dipahami teman-teman sekalian. Dari situ kebenciannya muncul. Tapi kalau Arab karena orang Muslim, jadi nggak begitu benci dibandingkan orang India dan orang Cina. Nah, ketika itu terjadi, muncullah kebencian dari orang pribumi kepada orang yang menguasai akses tadi. Dan orang-orang yang menguasai akses juga diajarin begitu. Apa yang diajarin pada saya dulu ketika saya masih di Palembang? Nggak usah sama orang Muslim. Mereka itu kalau seandainya hidupnya jorok. Kalau mereka itu janji nggak ditepati. Kalau mereka itu temenan, mereka pasti pengen sesuatu dari kita. Selalu diajarin gitu. Maka pandangan saya ketika ketemu, gimana kira-kira? Wah, nggak enak. Nah, kenapa? Ini musuh. Yang melihatnya saya, ini juga sama, ini orang pelit, ini orang yang menjajah kita. Jadi gitu. Nah, muncul friksi-friksi itu karena saya nggak tahu tentang Islam. Saya menganggap Muslim sama dengan Islam. Saya nggak suka dengan Islam. Nenek saya cerita tentang bagaimana kezoliman yang dia terima dari orang-orang Muslim. Saya menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri. Saya nggak suka dengan Islam. Kenapa? Salah ngelihat.
Ketika saya SMP kemudian mulai berpikir, akhirnya kemudian saya merasa nggak nyaman dengan agama saya yang lama, akhirnya saya jadi seorang ateis. Jadi seorang ateis nyari agama yang benar, agama ini nggak dapat, agama ini nggak dapat, agama ini nggak dapat, agama ini nggak dapat. Kemudian nyari ke Islam, SMP nyari Islam, yang saya dapatkan apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba 7 orang ngelilingin saya dipukulin. Setelah saya dipukulin, kemudian saya bilang, setidaknya saya dikasih tahu, kenapa saya dipukulin? Jawabannya sederhana, karena mata musibit. Oh, berarti itulah kelakuan orang muslim dia. Berarti saya dipukulin karena mata saya sipit. Oh, berarti Islam bukan agama yang benar. Akhirnya saya jadi orang ateis. Lalu kemudian saya nyari sebenarnya kehidupan ini benarnya ada di mana. Dan ternyata saya dapat yang namanya Tuhan bukan dari agama. Saya dapat Tuhan justru dari sains. Saya belajar fisika, saya belajar biologi, saya senang biologi, dan saya wakil dari sekolah saya untuk Olimpiade Biologi. Saya belajar biologi, saya belajar fisika. Dari situ saya dapat, oh ternyata yang namanya manusia itu dari Big Bang. Big Bang itu apa sih? Apa Big Bang? Ini anak-anak IPS nih kayaknya. Big Bang itu apa Big Bang? Satu titik meledak kemudian jadi alam semesta. Itu teori dari mana asal manusia. Saya nyari dari mana asal manusia, dapatnya teori Big Bang. Lalu kemudian ketika saya cari teori Big Bang itu ada sesuatu yang menarik. Apa yang menarik? Ada seorang ilmuwan meneliti berapa berapa probabilitas bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Pernah belajar kemungkinan, probabilitas pas matematik? Probabilitas 1/10 artinya 10 kali lempar dapat 1. Probabilitas 1/6 artinya 6 kali lempar dapat 1. Ini probabilitas alam semesta terjadi secara kebetulan. Ketika saya belajar, dapatnya berapa? Ada seorang ilmuwan matematik namanya Roger Penrose. Dia dapat P probabilitas bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Ayo berapa? Yang matematik 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa? Banyak. Nah, itu jawaban anak IPS. Berapa 1/10 masuk pangkat 123? Mau saya bantu? Oke. 10 pangkat 1 berapa? 10. 10 pangkat 2. 10 pangkat 3. 10 pangkat 5. 10 pangkat 7. 10 pangkat N. Tak terhingga? Oh enggak, terhingga. Coba lihat. 10 pangkat 1 sama dengan 1 diikuti oleh 0 sebanyak 1. 10 pangkat 2, 1 diikuti oleh 0, 2 biji. 10 pangkat 5, 1 diikuti 0 belakangnya ada 5. Ketemu polanya? 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak N. 10 pangkat 123 dulu deh. Berapa? 1 di belakangnya ada 123, 0. Oke, kalau 10 pangkat 10 pangkat 123. Jangan ngarang, jawab aja nggak tahu. Oke, kalau gitu kita lihat. Berapa 10 pangkat 10 pangkat 123? Roger Penrose mengatakan bahwa probabilitas bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan dengan angka itu artinya adalah more than impossible. Lebih dari tidak mungkin. Artinya, menurut beliau, tidak mungkin bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan saya, Tuhan pasti ada. Jelas sampai di sini? Artinya adalah apa? Ketika tidak mungkin Tuhan tidak ada, berarti Tuhan pasti ada. Tapi Ustaz, kata ateis kemarin bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu sebenarnya gara-gara mikirnya cuma setengah-setengah. Paham? Jadi ateis itu mikirnya cuma setengah karena itu nggak dapat Tuhan. Kalau mikirnya dilanjutin, dapat. Contoh, nih saya mau kasih tahu. Ini kan mahasiswa kan ya? Saya mau kasih tahu. Siapa yang sudah skripsi? Pas skripsi, pakai metode penelitiannya metode ilmiah atau metode rasional? Ilmiah atau rasional? Beda metode ilmiah sama metode rasional apa? Ayo dong. Metode ilmiah yang antum pakai ketika skripsi adalah metode yang hanya bisa dipakai untuk meneliti sesuatu yang terindera. Catat baik-baik, yang terindera. Tapi kalau itu digunakan untuk meneliti sesuatu yang tidak terindera atau goib, antum mesti gagal. Karena metode ilmiah tidak dirancang untuk sesuatu yang tidak terindera. Paham? Contoh, nih saya kasih contoh. Ini pembahasannya agak berat, gak apa-apa ya. Saya kasih tahu. Ini penting sekali supaya antum tahu kenapa kita harus mencintai Allah. Kalau antum paham ini, antum akan bisa mencintai Allah dengan tulus, dengan benar. Oke, kalau gitu saya contohin. Saya mahasiswa pertanian. Skripsi saya judulnya pengaruh pemupukan nitrogen terhadap terhadap produktivitas tanaman manggis.
Jelas ya? Itu adalah judul penelitiannya. Maka apa yang saya lakukan? Untuk melihat ada nggak pengaruh pemupukan terhadap tanaman manggis, maka saya mengajukan metode ilmiah. Hipotesis 0 dan ada hipotesis 1, kan gitu kan ya? Maka saya mau melihat kalau ada pengaruh harus ada buktinya. Kalau tidak ada pengaruh harus ada buktinya. Maka apa yang saya lakukan? 30 pohon saya pilih. Ini kontrol, tidak dipupuk sama sekali. 30 pohon lagi saya pupuk dengan 30 kilo nitrogen per pohon per tahun. 30 pohon lagi saya pupuk dengan nitrogen 60 kilo per pohon per tahun. 30 lagi itu saya pupuk lagi dengan nitrogen 90 kilo per pohon per tahun. Jelas ya? Jadi saya nanti akan dapat data dalam waktu 1 tahun, dan ketika saya sudah dapat data itu, maka saya bisa menentukan benar nggak nitrogen punya pengaruh terhadap tanaman manggis dari segi produktivitas. Jelas ya? Itu adalah H0 dan H1-nya. Orang ateis bilang Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti. Paham? Tuhan tidak ada karena kamu tidak bisa buktiin bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia lupa bahwa kalau dia mau ngomong bahwa Tuhan tidak ada, tidak boleh hanya ngomong tidak ada bukti, tapi dia harus buktiin bahwa Tuhan tidak ada. Paham teman-teman sekalian? Jadi ateis itu curang, paham ya? Dia bilang Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti, tapi dia juga tidak punya bukti bahwa Tuhan tidak ada. Paham? Bingung? Bagus. Pokoknya gitulah kira-kira. Jelas ya? Nah, maka secara metode ilmiah tidak bisa, tapi secara metode rasional bisa. Gimana cara metode rasional? Maka saya cari Tuhan saya siapa? Saya dapat Tuhan itu ada. Dengan cara apa? Metode rasional. Pertanyaan sederhana metode rasional. Mas, yakin punya kakek buyut? Yakin? 10 kali kakek buyut? Punya? Yakin? Pernah ketemu? Ada fotonya? Ada DNA-nya? Ada peninggalan rambutnya, rumahnya, tangannya, apalagi kan ya. Lah, terus dari mana antum tahu bahwa antum punya kakek buyut 10? Karena ada saya. Bagus, itu metode rasional. Nggak usah jelimet kan ya. Nggak usah pakai metode ilmiah untuk menentukan bahwa kita punya kakek buyut. Maka saya dapat Tuhan karena saya berpikir. Ketika saya sudah berpikir Tuhan itu ada, maka pertanyaan berikutnya, Tuhannya siapa? Jelas. Maka ketika saya bertanya Tuhannya siapa, ada seorang ustadz kemudian ngajak saya ngobrol. Ya sudah, kalau gitu minggu depan kamu datang ke tempat saya, kita diskusi tentang Tuhan langsung dari buku kitab sucinya. Saya datang minggu depan ke sana, dibacain kepada saya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kedua. Bunyinya, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali ketika saya dengar itu ayat berikut dengan artinya, saya langsung bilang, kalau gitu ini Quran salah. Loh kok bisa salah? Ya salah, karena manusia nggak ada yang sempurna. Loh kok bisa begitu? Ya karena manusia nggak sempurna, berarti buatan manusia nggak ada yang sempurna. Sederhana logikanya. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar, karena waktu itu yang mikir saya adalah yang buat Al-Quran itu adalah manusia, sama seperti kitab-kitab suci yang lain. Ternyata ustaznya bilang yang buat bukan manusia, makanya ini sempurna. Lalu yang buat siapa? Yang buat Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang nggak mungkin, ngayal. Masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Ini mah ngayal aja. Oh enggak gitu. Ini diturunkan kepada Muhammad lewat malaikat Jibril. Saya bilang semua agama bilang kalau ya agamanya benar. Kecap nggak ada yang nomor 2, kecap nomor 1 semua. Lah kalau ada buktinya sampaikan. Kalau nggak ada buktinya, Islam sama seperti yang lain, sama-sama ngayal saja. Akhirnya disampaikan kepada saya ayatnya. Dia bilang ada buktinya. Surat yang sama, ayatnya berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datanglah satu surat yang semacamnya. Dapat surat ini, ayat ini, kaget saya teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Ini ayatnya nantangin manusia, paham? Paham nggak? Nantangin manusia. Seolah-olah bilang gini, Lik, sudah deh, nggak usah banyak ngomong, gini aja. Kalau kamu memang hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Ada 114 surat, pilih yang mana yang paling mudah. Kalau kamu bisa datengin, Al-Quran menurut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa datengin, kamu nurut Al-Quran. Sederhana, fair. Seperti saya bilang gini, ayo cowok-cowok yang merasa jantan dan hebat, kita 1 lawan 1. Kalau anda kalah, anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair? Tapi Al-Quran tidak fair. Apa yang Al-Quran katakan? Wa'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau nggak berani sendirian, ayo maju bareng-bareng. Gua coba bayangin. Disuruh nantangin seluruh manusia untuk mendatangi semacam dengan Al-Quran. Lalu saya tanya sama ustaznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangi semacam dengan Al-Quran? Dia bilang, cari aja kalau ada. Ternyata saya cari sampai detik ini, nggak ada yang mampu mendatangi semacam Al-Quran. Maka saya bilang, ini satu-satunya kitab suci yang bagi saya punya segel. Lah kenapa? Karena nantangin manusia. Lalu saya bilang, saya mantap masuk Islam. Lah kenapa? Yang saya temukan teman-teman sekalian, saya sudah nyari banyak tempat.
Yang saya temukan adalah ini satu-satunya yang punya segel, yang punya argumen. Maka ketika 3 minggu setelah masuk Islam, saya bilang sama bapak saya, Kalik masuk Islam dengan tenang, dengan santai. Nah, kenapa? Sudah ketemu cintanya. Kan gitu kan ya? Bedanya orang yang belum ketemu cintanya sama orang ketemu cintanya itu jelas. Yang belum ketemu cintanya biasanya geragas, paham? Lihat orang pacaran sama orang yang sudah nikah, bedanya apa? Pernah nggak lihat orang sudah nikah jalan sama orang pacaran jalan? Bedanya apa? Orang yang pacaran tuh geragas, paham misalnya, nggak tenang, apa aja mau dipegang. Pas lagi puasa, itu Anda lagi diliputi nafsu. Contoh pas lagi puasa jam 4 sore pergi beli makan, apa aja mau dibeli, betul kan? Ayam goreng beli, dawet beli, cendol beli, cendol sama dawet sama aja kan? Dawet beli, cendol beli, ayam goreng beli, soto beli, apa beli, menu tuh penuh semua di meja. Tapi begitu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum kurma, makan kurma, minum air, apa rasanya? Tenang kan? Antum lihat makanan itu ada rasa kayak pas beli itu, paham? Itu karena sudah buka puasa, ya. Jadi makanya kalau lihat orang-orang yang pacaran geragas, tapi kalau ada orang sudah nikah, dia tenang. Lah kenapa tenang? Sudah buka puasa. Nah itu balik lagi. Nah setelah saya sudah beriman dengan tenang, saya sampai pada ibu saya dan bapak saya, Kalik masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila ya? Enggak. Masukan setan ya? Mana ada orang masukkan setan segala ini ya? Bapak saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Kamu sudah tahu Islam itu begitu. Kamu kan sudah lihat, kamu malah masuk ke tempat orang-orang kayak gitu. Saya bilang, beda antara Islam dan Muslim. Islam itu ajarannya, Muslim itu orang yang diajari. Ya sekarang yang papi lihat Muslimnya belum menerapkan Islam. Jadi jangan salahkan Islamnya. Oh tetap aja kamu 3 jam kita diskusi dan itu kayak drama teman sekalian. Ini sebelah kanan itu drama, sebelah kiri film action, paham teman sekalian. Sebelah kiri bapak saya debat itu hanya dengan logika, sebelah kanan kiri bapak saya debat, sebelah kanan ibu saya nangis, paham saya. Jadi satu bingung mau menghadap yang mana itu loh maksudnya. Akhirnya bapak saya bilang, kamu nanti babi bawa, coba diskusi sama pastor dan suster. Saya bilang udah nggak usah, nggak apa-apa, gini aja daripada repot-repot, pastor dan suster undang aja ke rumah, kita ajak makan saja biar enak. Nanti mereka bawa kitab suci mereka, saya bawa kitab suci saya. Nanti kita diskusi saja. Kalau mereka bisa menunjukkan ada sesuatu yang salah, saya balik lagi ke agama yang lama. Tapi kalau seandainya saya bisa menunjukkan sesuatu ada yang salah di situ, mereka masuk Islam, mau nggak? Nggak mau, nggak jadi, paham saya. Nah, kenapa? Karena bukan kita sombong, bukan. Manusia tidak layak sombong, tapi Allah boleh sombong atau tidak? Dan menurut para mufassir, ayat-ayat seperti tadi yang saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 23 adalah ayat-ayat yang berisi kesombongan Allah terhadap manusia, dan tidak hanya pada orang yang bukan muslim, tapi bagi yang muslim juga, bagi mereka yang merasa bahwa mereka lebih baik daripada Allah, lebih tahu daripada Allah, dan lebih hebat daripada Allah. Paham teman sekalian? Datangkan satu surat yang semacamnya. Saya ngelihat itu stres lah, kenapa? Ternyata memang nggak bisa. Semakin belajar Islam, semakin belajar Quran, semakin belajar bahasa Arab, ya Allah semakin terkenal. Kok bisa betul Al-Quran seperti itu? Masya Allah, ngerti. Lah kenapa? Coba lihat, nih 114 surat. Yang paling pendek, yang tuh baca pas subuh tadi itu loh. Apa surat yang paling pendek? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Antum kira itu Al-Quran bagus karena ujung-ujungnya R semua? Gitu. Jadi antum kira antum kira keistimewaan Al-Quran karena R semua? Enggak. Kalau R semua juga bisa buat. Orang Sumatera sudah terbiasa buat pantun. Antum mau buat R semua, mau buat RI, mau buat AI, atau buat UA, terserah. Orang-orang Sumatera pintar. Tapi bukan hanya pada itu. Yang lain misalnya wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sama-sama R semua, tapi beda. Di zaman dulu ada seseorang yang berusaha untuk menjawab tantangan daripada Allah di dalam Al-Quran. Namanya Musailamah. Nama gaulnya Musailam Al-Kadzab. Tahu? Musailamah sang penipu. Maka Musailamah ini dia menganggap dirinya sebagai seorang nabi, mengumpulkan pengikut. Kemudian satu waktu Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, ngomong-ngomong Amr bin As ini orang julukannya Fataun Arab, jeniusnya Arab, karena orang ini paling jenius dalam masalah apapun di antara orang-orang Arab pada masanya. Amr bin As belum masuk Islam, datang kepada Musailamah Al-Kadzab, kemudian bilang, Musailamah, saya baru dengar Muhammad dapat surat baru, keren banget bro, nggak mungkin manusia bisa buat kayak begini. Apa? Wal as. Dibacakan pada Musailamah Al-Kadzab, kemudian Musailamah bilang, aku juga baru dapat wahyu semalam. Lu wahyunya gimana? Disebutkan sama Musailamah, wahyunya begini, wal wabar, innaka uzunani wassadar, sa'iruka hafrun nakar. R semua, Anda lihat ya.
wal wabar innaka uzunani was sadr sa'iruka hamrun nakar. Orang-orang Arab pintar bersyair, ngelihat apapun langsung bikin syair. Langsung wahyunya wal wabar tadi. Tapi tahu artinya wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunan, dalam dirimu terdapat dua telinga yang panjang, wasadar, dan dadamu yang membusung ketika lagi duduk. Sa'iruka hafrun nakal, sekelilingmu ada bekas galian daripada tanah. Langsung Amr bin As tertawa terbahak-bahak lalu bilang, berhenti Musailama, berhenti Musailama, nanti semua orang Arab tertawa melihat kamu. Lalu dia bilang pada sahabatnya, Khalid bin Walid, yuk ketemu Muhammad masuk Islam. Ya, jadi gara-gara wal asr ini dua orang jenius masuk Islam. Satunya penakluk Syam, satunya penakluk Mesir. Masya Allah, gara-gara wal asr, antum baca wal asr supaya itu subuh supaya cepat, paham sekalian? Masya Allah, itu ulama-ulama sampai sekarang membahas wal asr itu. Ulama seperti ini, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke muka bumi dalam keadaan yang antum lihat, ya, maka cukup hanya satu surat yang menggantikan seluruh Al-Quran. Apa suratnya? Wal asr. Yang bagi antum pendek, tapi ulama sampai sekarang nggak berhenti menafsirkan ini dan nggak berhenti mengambil hikmah dari surat ini, dan kemudian kita juga nggak berhenti mengambil hikmah. Baru satu surat. Bayangkan, saya seorang penulis, dan sebagai seorang penulis kadang-kadang saya harus milih mau lafaz atau mau makna. Kalau saya mau makna, kadang-kadang saya tinggalkan lafaz. Kalau mau lafaz, kadang-kadang saya tinggalkan makna. Contoh, bapak ibu pergi ke pasar, paham? Paham? Itu kata-kata biasa, bapak ibu pergi ke pasar. Tapi kalau saya mau sastrakan, belum tentu begitu. Bisa jadi saya pilih makna-maknanya mungkin agak sulit, tapi lafaznya bagus. Contoh, ayah dan bunda meniti jalan kenapa orang berjual beli. Paham sekalian? Oh. Lah kenapa agak bingung? Lah kenapa? Karena sudah mulai masuk ke dalam sastra, belum lagi yang lain. Kan katanya. Tapi di dalam Al-Quran 6.230 ayat, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, Masya Allah, temponya, iramanya tidak flawless sama sekali. Kemudian maknanya, jangan tanya, Masya Allah. Makanya kalau lihat Al-Quran, kalau ada orang masih nggak beriman, keterlaluan. Baru-baru ini, belakang-belakang ini, kalau ada orang yang mau masuk Islam ke saya langsung tanya begini, sudah pernah baca kitab sucimu sendiri? Belum, baca dulu. Nanti saya akan hadirkan cerita yang sama di dalam Al-Quran. Coba lihat bedanya di mana. Kalau masih melihat nggak ada bedanya, berarti ada yang salah dalam kepalamu. Paham teman sekalian? Karena memang begitu. Makanya di dalam Al-Quran coba lihat, ratusan kali Allah nanya pada antum tuh punya akal atau tidak? Afala yatafakkarun, afala ya'qilun, ya ulil albab, gitu kan ya? Kan katanya. Cuma orang Jawa bacanya agak halus. Nah, kenapa bacanya begini? Apakah Anda tidak termasuk orang yang berpikir? Halus banget kan ya? Apakah Anda tidak termasuk orang yang punya akal? Gitu kan ya? Sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab bacanya bukan begitu. Bacanya begini. Kamu nggak mikir? Kamu nggak punya otak? Jadi maksudnya begitu. Artinya apa? Itu sindiran Allah. Kok bisa-bisanya manusia sudah dikasih tanda yang sedemikian nyata nggak beriman pada Allah? Keterlaluan. Paham? Paham maksudnya? Karena tadi Anda sudah dikasih akal, tanda-tanda sedemikian jelas. Anda mau minta apa lagi tanda-tanda? Maksudnya begitu. Kok bisa-bisanya manusia nggak berpikir? Iso-iso nih. Maksudnya begitu. Paham sekalian? Artinya apa? Ketika saya mendapat itu, Masya Allah, saya jadi tahu. Ternyata Allah yang menciptakan saya. Kepada Allah saya akan dikembalikan. Seandainya pada ibu saya saja yang sudah melahirkan saya berterima kasih begitu rupa. Gimana pada Allah? Maka dari situ saya tahu. Oh ya, saya tahu tujuan hidup saya untuk apa. Saya boleh kehilangan segala-galanya. Saya boleh mati dalam keadaan miskin. Saya boleh mati dalam keadaan kaya. Saya boleh mati dalam keadaan seorang penulis. Saya boleh mati nggak menulis apapun. Allah nggak tanya. Saya boleh mati dimanapun juga. Allah nggak tanya. Saya boleh mati dalam keadaan berilmu atau tidak berilmu. Tapi ternyata yang nggak boleh ketinggalan adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sebuah hal yang paling mendasar yang harusnya disadari oleh setiap manusia. Paham teman-teman sekalian? Nah, maka bagaimana mungkin saya tidak mencintai apa yang Allah cintai? Bagaimana mungkin saya tidak mencintai apa yang Allah perintahkan? Di situ kemudian saya hijrah. Ketika saya hijrah, semuanya berubah. Awalnya nggak suka menjadi suka. Awalnya saya ngeliat orang-orang kerudungan bukan benci lagi, jijik. Kenapa jijik? Ya wajar kan belum muslim. Saya waktu itu masih pacaran, kemudian saya ya biasalah kan ya, apel gitu kan ya. Laku gitu. Masih asli saya bohong. Jadi ketika saya pacaran, kemudian pacar saya bilang, jangan-jangan kamu nanti di Bogor selingkuh, karena dia kuliahnya di Jakarta. Saya bilang gini, saya nggak mungkin selingkuh sama anak-anak petani, apalagi pakai kerudung, saya nggak mau. Kenapa? Saya mikir gini, kerudung munafik, kerudung itu sok suci, mau kayak taat aja dalamnya kan belum tentu, kan gitu kan ya. Lah kenapa? Karena belum beriman. Tapi setelah saya nikah harus yang pakai kerudung. Lah kenapa? Saya mikir begini, suatu waktu ketika saya masuk Islam, saya ngajuin nikah ke bapak saya ditolak. Setelah ngajuin nikah bapak saya ditolak, saya 4 tahun nyiapin diri. Setelah 4 tahun, saya bawa foto calon saya,
saya mau sama cewek yang ini. Kira-kira gimana? Bapak saya nanya, kamu mau kapan nikah? Yes, sudah berhasil gitu kan ya. Tapi ke ibu saya bilang, mami nggak mau. Lu kenapa? Mami nggak mau. Pokoknya nggak mau. Tapi alasannya apa? Cewek tuh kadang-kadang begitu ya. Kita nggak tahu alasannya apa gitu. Nanya tapi sudah ada jawabannya gitu kan. Abi ini bagus yang merah atau yang hijau? Kayaknya bagus yang merah deh. Tapi kayaknya lebih bagus yang hijau. Ya gak usah tanya deh tadi. Pokoknya mami nggak mau. Lo kenapa mami nggak mau? Yang pertama, dia muslim. Yang kedua, dia bukan orang Cina. Yang ketiga, dia kerudungan. Emang kenapa mi? Pokoknya mami nggak mau. Ya sudah kalau gitu. Tapi kan yang di Katolik nih, mami nggak mau. Kalau kamu masih nekat juga, kalau kamu masih ngotot juga, mami nggak akan restui dan hidupmu tidak akan bahagia. Kan perempuan kan begitu kan ya, kalau mau ngancem kan gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya saya mencoba kemudian untuk apa namanya, untuk lobby gitu kan ya, pulang ke Bogor, bawa lagi roti ke Jakarta, nyuap ibu saya gitu kan ya. Tapi ini adalah riswah yang boleh gitu kan, nyuap ibu saya. Akhirnya ibu saya bilang, ya sudah, mami nggak apa-apa dia orang Jawa, mami nggak apa-apa kalau dia orang Muslim, tapi mami nggak mau dia kerudungan. Ini harga mati, harga mati. Mami nggak mau. Lah kenapa? Pokoknya mami nggak mau karena mami malu kalau jalan-jalan sama dia. Dan kemarin mami lihat di supermarket ada orang kerudungan maling susu. Lah hubungannya saya bilang gitu. Maling ya maling, jangan hubungan dengan kerudungnya. Ya saya bilang di Meksiko juga yang bunuh orang, kartel narkoba juga pakai salib. Saya bilang nggak ada hubungannya. Terus pokoknya mami nggak mau. Saya bilang gini, kalau gitu kalian nggak usah nikah saja. Lah kenapa? Coba mami bayangin. Saya bilang gini, ini alasannya. Setelah masuk Islam, bedanya dengan sebelum masuk Islam. Coba mami bayangin. Dia mengakui Allah yang menciptakan dia, dan Allah sudah kasih dia makan. Allah ngasih dia mata yang bisa ngelihat segala-galanya, lidah yang bisa merasakan ribuan kaki yang masih bisa dipakai kemana-mana. Dan sama Allah saja dia nggak mau taat, apalagi cuma sama suami yang cuma ngasih makan Senin Kemis. Paham? Paham? Saya memerlukan orang yang mencintai Allah, dan itu baru bisa menjamin dia bisa mencintai saya. Paham teman sekalian? Maka cinta pada Allah adalah yang pertama. Jadi jangan bilang ini uhibbuki fillah atau ini uhibbuka fillah, tapi aku belum mengenal Allah. Itu namanya absurd. Paham teman sekalian? Karena zaman sekarang itu cuma sekedar apa ya, lip service. Oh ticik, makrotnya udah bener belum? Baik. Oh ini uhibbuki fillah. Yang ini juga ini uhibbuka fillah. Antum kenal Allah aja belum? Terus ngomong mencintai karena Allah, nggak ada. Mencintai karena Allah itu ketika Allah sudah menjadi yang pertama, yang utama, yang lebih daripada segala-galanya. Baru antum bisa bilang ini uhibbuka, ini uhibbuki. Ketika sudah tahu aturan Allah di dalam mencintai itu. Kecepatan ya ngomongnya. Oh ya bagus. Memang saya tuh ngomongnya cepat. Saya berusaha untuk pelan, tapi itu agak sulit. Paham ya? Nah, kenapa? Karena yang keluar dari situ banyak gitu kan ya. Jadi kalau nggak diomongin nanti lupa. Mohon maaf ya. Nanti bersabar saja dengan yang agak cepat. Nanti teman-teman terbiasa. Kalau nggak gila, paham ya? Jadi sampai di mana tadi? Jadi setelah tadi berubah, semuanya berubah. Kecintaan terhadap wanita, pilihan wanita berubah. Hal-hal yang dulunya kemudian dilarang, jadi kemudian saya suka. Yang dulunya saya nggak suka, semua jadi suka. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Artinya adalah apa? Antum bisa hijrah itu kalau antum mendapatkan cinta yang benar. Tapi kalau antum belum mendapatkan cinta yang benar, hijrah itu jadi sulit, jadi berat dan banyak pertimbangan. Ustadz, saya mau hijrah Ustadz. Tapi gimana Ustadz, teman-teman saya itu kalau saya hijrah itu mereka nggak mendukung Ustadz. Saya dibilang sok suci, saya dibilang sok islami. Antum itu berhijrah karena teman atau karena Allah? Kalau antum berhijrah karena Allah, diganti dengan yang lebih baik insya Allah. Gitu kan, nggak usah pertimbangan yang lain. Karena orang yang sudah cinta Allah, semuanya buta. Persis orang yang mencintai seseorang. Dunia milik berdua, yang ngontrak, paham teman sekalian? Sering nggak melihatnya kayak begitu? Nah, kita kan kadang-kadang gak sama. Kalau orang sudah mencinta Allah, sudah dia buta. Hanya pada Allah yang dia pedulikan. Dan apapun yang Allah minta, dia pasti akan lakukan. Kalau sudah cinta, itu hijrah cinta. Yang terjadi pada para sahabat, yang terjadi pada orang-orang terbaik yang di masa lalu. Dan insya Allah itu juga terjadi pada antum. Kalau antum benar-benar mencintai Allah. Walau bisawab, itu pendahuluannya. Baru pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendahuluan. Pertama dulu kita semuanya. Baik. Menarik sekali ketika kita bicara cinta, ternyata cinta itu bukan sekedar rasa, tapi cinta itu rasa yang muncul karena pemahaman. Ini saya mulai pintar ya. Tumben ya, mulai pintar ya. Saya kalau ketemu dengan Mas Felix itu saya jadi banyak yang tidak paham gitu loh ini. Iya. Padahal awalnya saya paham banget ya. Okay. Cinta itu bukan sekedar rasa, tapi ternyata cinta itu adalah rasa yang muncul karena sebuah pemahaman ya. Kita itu mungkin kalau puasa itu lapar, haus, dahaga, apalagi panas luar biasa gitu ya.
Tapi kenapa kita lakukan? Karena cinta. Kenapa cinta? Karena kita paham, ya. Kita memahami kewajiban puasa. Seorang wanita yang memakai kerudung, memakai jilbab syar'i, kenapa? Panas terik luar biasa, keringat ketombe, ya. Kadas kurap, panus segala macam ada di dalam kepalanya begitu. Tapi kenapa kemudian rela untuk menutupnya? Karena cinta. Kenapa cinta? Karena pemahaman. Penting sekali ada pemahaman. Ini kayaknya agak panas Mas Felix di sini. oh iya, alhamdulillah. Tanya suruh sini. Oh, iya. Ada payung nggak? Itulah cinta. Maka kalau hari ini kita sedang mendefinisikan cinta kepada Allah, itu bisa kita bawa kemana saja. Ya, jangan sekedar dibawa ketika Anda sedang mencintai seorang, tetapi dalam seluruh aktivitas seharusnya cinta pada Allah itu menjadi dorongan kita, sehingga proses hijrah ini akan makin ringan. Kenapa? Karena akan berbuah yang namanya kebahagiaan. Jadi kalau cinta berujung pada kesetaraan itu bukan cinta namanya, tapi itu justru malah apa ya kira-kira lawan cinta itu sih? Iya, nafsu. Nafsu, ya. Lawan cinta itu nafsu, ya. Saya udah center ya. Gaya megang kamera itu kayaknya sangat mencintai kameranya. Alhamdulillah. Wajah-wajahnya kayaknya juga belum dapatkan cinta. Apa Mas? Ya, sementara ya megang-megang kamera dunia. Cinta itu demikian. Dan kalau kita lihat ternyata salah satu yang membuat seseorang kuat untuk menapaki, menghadapi resiko yang disampaikan Al-Fatihah, sok suci, itu ternyata ya cinta itu sendiri. Seperti halnya misalnya zaman dulu ekonya. Tadi kayaknya nggak ada echo kan? Tadi kayaknya nggak ada echo. Oh, nggak ada. Zaman dulu, kalau seorang suami mencintai istrinya, dia akan menjadikan segala sesuatu sebagai alat pengingat istrinya. Kenapa? Mencintai. Contoh, foto istri. Kalau orang zaman dulu disimpan di mana? Kawan umurnya ya. Dompet. Tapi zaman sekarang, foto istri disimpan di mana? Ya, apa jadikan dua kan gitu ya. Ketika pas kerja, senang sekali. Temannya datang. Bapak ada punya itu foto istrinya, iya, cantik Pak ya, alhamdulillah. Kenapa Pak jadikan gol gitu? Ya gimana ya, saya kalau pernah kerja berat, pokoknya kerjaan numpuk, wah berat luar biasa. Tapi kalau setelah melihat foto istri saya, masalah semua jadi ringan. Loh kenapa Pak? Karena dia masalah terberat saya. Itu ya. Jangan bagian dulu. Kenapa seorang katakanlah ya, seorang penarik ojek gitu ya, sekarang online lah, saya tidak akan sebut mereknya ya, inisial Gojek ya. Panas terik luar biasa ya, hujan badai, mengitari. Oh iya. Tapi dia tetap lari gitu ya. Kenapa coba? Secara fisik hitungannya itu capek loh. Tapi kenapa tetap narik? Karena mungkin di spionnya atau mungkin di speedometernya dia letakkan foto anaknya atau foto debt collector. Nah, jadi ada dorongan, ya, ada dorongan. Kenapa? Karena cinta, gitu ya. Contoh, cinta itu jadi dengan pengorbanan, ya, gitu ya. Contoh, kalau ada teman, ya wajahnya agak pucat gitu ya, belum makan, sementara Anda punya snack gitu ya. Ya, ngeliat teman Anda itu kasihan gitu ya. Kira-kira Anda mau nggak kasihkan makan itu pada teman Anda? Ada yang mau, ada yang tidak. Ya, kalau sahabatan itu malah mungkin nggak dikasih kalau sahabat bener. Tapi kalau teman itu biasanya ngapain? Maaf, mau nggak? Itu teman biasa. Tapi kan kalau sahabat banget itu udah bilang, nggak lu mau mati? Nggak, itu sahabat banget. Kalau sakit, kalau temenan itu gini, buka-buka cepat sembuh ya, itu teman biasa. Tapi kalau sudah sahabat itu, besok pagi masih hidup loh, itu sudah sahabat banget, sudah sahabat banget ya. Nah, kalau kita punya makanan, mungkin ya kita akan berikan kepada teman kita, ya. Tapi itu bagian kecil itu, sebagian kecil aja. Tapi coba seorang ibu
seorang ibu punya makanan, melihat anaknya kelaparan. Kira-kira ibu tadi makan sendiri atau dikasih anaknya dulu? Kasih anak dulu. Itu bentuk cinta. Ada dorongan ke situ untuk mengorbankan apa yang seolah-olah tidak enak dalam dirinya. Tapi dia jauh lebih bahagia untuk memberikan itu kepada orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Seorang ibu, ya, misalnya bangun jam 2 malam, anaknya bangun. Ibu tadi dalam kondisi capek luar biasa. Sudah pagi nyuci, siang nyuci, sore nyuci, malam nyuci, ya gitu. Mungkin karena dia bekerja di laundry jadi nyuci sore sedikit. Jam 2 malam anaknya bangun. Kira-kira ibu dalam kondisi capek tadi bangun nggak? Bangun langsung, nah, jangan nangis, ada ibu kan gitu kan. Padahal secara fisik capek banget loh ibu. Tapi ibu tadi bangun dengan senyum yang luar biasa. Kemudian bilang, naning nom. Itu kalau orang Jawa. Mudahnya gitu, naning nom. Ini anak sopo, anakku bu. Kalau orang Jawa artinya gitu, naning nom. Kalau orang Betawi beda. No, minanya kamu deh, malah bangun gitu ya. Malah tidur ya. Secara fisik itu apa ya, capek, tapi karena cinta dorongan. Kenapa? Pemahaman. Ini anaknya amanah, kan juga. Nah, begitu juga misalnya, ini pengorbanan hanya sekedar makan dan fisik, tapi ada yang lebih lagi ya. Bagaimana seorang itu mengorbankan bukan hanya dirinya, bahkan anaknya dikorbankan. Kenapa? Untuk Allah. Saya ingin sampaikan sama sekali bagaimana pengorbanan seorang ibu yang kemudian karena cintanya itu bisa mengorbankan segalanya. Cinta pada Allah. Jadi kan cinta. Nah begitu juga teman-teman, kalau memang mencintai ibunya, mencintai ayahnya, mencintai orang tuanya, bu ya skripsi ini sudah diselesaikan kan gitu kan? Ngetik judul ya juga nggak selesai lagi. Tresno ibu orang gitu ya, asalnya begitu. Kalau teman-teman mencintai seorang wanita, ya, ketika kemudian Allah mengatakan jangan pacaran, ya jangan pacaran. Itu bukti kalau Anda mencintai dia. Dengan apa? Membuktikan cintanya kita kepada Allah lebih dahulu. Ya. Jadi kalau ada cowok yang ngajak teman-teman, mohon maaf ya, ngajak teman-teman itu katakanlah kenalan, pacaran, Anda sudah bisa memastikan kalau cowok ini tidak mencintai Allah. Betul. Sekali lagi, kalau ada cowok yang PDKT pada Anda, modus pada Anda, ya, itu sudah pertanda bahwa cowok ini tidak mencintai Allah. Kalau teman-teman mencintai seorang nisa, jangan dekati dia, dekati orang tuanya. Pak, Bapak ganteng ya? Ini mendekati apa ya? Dekati orang tuanya. Anda punya niat yang benar. Terus ditanya bapaknya, kamu punya apa? Ya saya punya sholat subuh. Saya punya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maksudnya apa? Dunia seisinya. Nah, bapaknya bilang, kalau begitu nggak usah nikah dengan anak saya, kamu sudah punya dunia seisinya. Ya, sudah punya semuanya ya. Itu. Maka kalau kita mencintai Allah, kita tidak akan mungkin kemudian mencampur adukan segala sesuatu dengan apa-apa yang Allah larang dan Allah perintahkan. Tidak akan mungkin. Kalau Anda mencintai Allah, tidak mungkin pacaran, betul? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau Anda pacaran, itu pasti itu tidak mencintai Allah. Tidak mungkin pacaran untuk nama Allah. Pacaran Islami. Pacaran Islami. Atau pacaran syariah. Pacarannya tidak malam Minggu, tapi malam Jumat. Istilahnya bukan apel, tapi silaturahim. Ketika pacaran, panggilannya bukan BBM, itu ukti akhi. Kalau benar makhraj. Maksudnya itu, ukti, bukan ukti. Ketemuan. Assalamualaikum. Iya akhi, mari kita datang ya bukan di kafe, tapi di depan musola. Jangan bawa teman ya, kita berdua saja. Ukti, iya akhi. Karena ini malam Jumat, saatnya kita membuat akad pacaran syariah. Pacaran syariah. Setelah ketemu, yang cewek bukan pakai tank top, tapi pakai jilbab. Yang cowok pakai peci. Pacaran syariah yang komplit gitu ya. Setelah itu berduaan, ketemu, ukti,
iya akhi. Hari ini kok sejuk ya, iya nyemprot ya. Sejuk ya. Iya akhi. Hari ini kita akan melakukan perkara syariah. Maka mari kita niatkan karena Allah. Mari kita awali pacaran kita hari ini dengan baca dulu kitab Al-Fatihah. Pacaran. Akhirnya, setelah itu setelah pacaran biasanya rayu-rayuan kan, rayu-rayuan gitu ya. Nah ketika merayu itu seperti memakai makna ayat. Iya akhi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu begitu indah, begitu manisnya, luar biasa. Tapi sungguh di dunia ini yang manis hanya ada 3. Apa itu akhi? Yang pertama adalah mati. Yang kedua apa? Yang kedua adalah gula. Yang kedua apa? Yang pertama madu, yang kedua gula, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tebu. Ih, jahat banget sih kamu coba tendang dulu mati ya. Rayuan kan gitu ya, rayuan kan ada 3 masa ya. Ada era 80-an, 90-an, 2000-an. Kalau rayuan era 90-an itu, dari rayuan era 80-an itu gini. Kalau kamu kembangnya, aku bunganya. Nah, itu rayuan gitu. Kalau kamu papan tulisnya, aku penghapusnya. Nah, udah. Kalau kamu teleponnya, aku ininya, taburannya. Gitu. Kalau kamu motornya, aku knalpotnya. Kira-kira gitu ya. Itu ada 80-an. Kalau era 90-an itu rayuan apa? Mutilasi. Yang dibelah-belah itu. Kalau nggak percaya, belahlah dadaku. Dibelah bener mati gitu. Nah kalau era 2000-an itu era yang nggak pede. Karena membawa bapaknya. Bapak kamu ini. Ya. Bapak kamu ini ya penjual sate ya. Kok penjual sate ini? Ya karena kamu telah menusuk-nusuk hatiku. Bapak kamu ini ya pilot ya. Kok pilot sih? Karena kamu telah menerbangkan angan-anganku. Nggak usah direkam ya. Ya. Bapak kamu pasti TNI ya? TNI sih? Iya, ayo kamu kayak granat. Kayak granat. Iya, kamu kayak granat. Pasti apa? Kalau kamu jatuh, kamu meledak dan meledakan itu mengenai mataku dan ketika aku tuh, kalau aku buka mataku agak sedikit perih. Tapi sungguh, mataku tuh melihat dunia itu semuanya hitam putih. Kecuali kamu. Gak usah dicatat. Oh kalau pas sebel kan nggak begitu. Wah mataku sakit dan ketika aku buka mataku dunia berwarna kecuali kamu. Itu kalau sebel ya. Akhirnya si cewek juga, wah sebel digombali terus kan. Oh bapak kamu sudah plastik ya? Belum. Kok tahu? Aku ingin muntah itu. Wow digombali terus ya. Setelah selesai, akhirnya ya saya sudah pacaran saya sudah selesai. Maka kemudian sang laki-laki mengatakan, iya akhi, pacaran kita sudah selesai dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Nah, ini nggak ada ya? Nggak ada. Artinya ketika kita mencampurkan hak dan batin, bisu hak dan batin itu tidak ada cinta di situ. Tidak ada cinta di dalam cinta pada Allah di dalam hal seperti itu. Kalau saya mengatakan pacaran Islami, berarti saya sama dengan mengatakan judi Islami. Judi kok Islami? Bapak-bapak sekalian, mari kita awali hari ini, rapatkan barisannya, siapkan infaknya. Istilahnya semuanya diganti. Siapkan infaknya dan niatkan ini karena sedekah. Ketika kita kocok dan duduk, maka biar semangat ternyata takbir. Duduk. Ya. Dan ketika kita buka, lihat dadu yang pasang, yang menang ucapkan alhamdulillah, yang kalah ucapkan innalillahi. Pulang ke istrinya masing-masing dan berdoa semoga rezekinya barokah. Enggak ada. Judi itu maksiat, ya. Islam itu ya Islam. Judi itu nafsu, ya. Enggak, Islam itu cinta pada Allah, ya. Tidak bisa kemudian dicampurkan itu. Artinya apa? Memang di sini butuh pembuktian. Kalau kita memang cinta kepada Allah, maka kita harus membuktikan. Kita akan jawabnya.
kita untuk menjelaskan ini. Oke. Konsekuensinya memang kalau kita sudah cinta ada dorongan, termasuk kalau kita sudah cinta kepada Allah, dorongannya adalah hijrah. Akhirnya kita mau berpindah. Tapi ketika kita berpindah tadi ada resiko. Nah, bagaimana untuk kemudian kita menghadapi resiko-resiko yang terkadang kalau Mas Khalid sampai orang tuanya sampai mau tidak diaku anaknya gitu. Sementara kita di sini dunia sedemikian rupa, terkadang yang paling kuat itu adalah apa ya? Teman. Nah, teman harta, bangun jabatan. Nah, Ya. bagaimana menghadapi? Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, teman-teman sekalian, kalau kita mau hijrah, kita pasti akan ada banyak pertimbangan. Kenapa? Setiap orang-orang yang bergerak menuju kebaikan itu pasti akan Allah uji. Ya, ingat ya, orang-orang yang pengen bergerak menuju kebaikan itu pasti Allah uji. Kenapa? Karena tidak hanya orang yang bergerak menuju kebaikan Allah uji, yang bergerak ke keburukan itu juga Allah uji. Yang tetap gitu-gitu aja juga Allah uji. Jadi seluruh manusia itu Allah akan uji. Maka orang mau baik juga pasti akan diuji. Dan ujian orang berhijrah biasanya dua pertimbangannya. Teman-teman. Yang kedua, harta, jabatan dan sebagainya. Nah, jadi gimana caranya? Jadi gini, ketika mau hijrah, yang paling penting perbaiki dulu hijrah itu karena apa? Nah, itu adalah pertanyaan why. Pertanyaan why ini pertanyaan yang paling penting. Kalau why itu tidak ada, maka hijrahnya pasti putus di jalan. Maka hijrahnya pasti tidak akan langgeng. Pertanyaan why. Contoh, nih pertanyaan why. Bayangkan ada dua gedung lantai 10. Dua gedung lantai 10 terpisah 50 meter. Dan di atasnya, gedung paling atas, lantai paling atas, itu ada sebilah kayu yang cuma cukup untuk jalan kaki doang. Ya, jalan kaki doang. Gedungnya lantai 10, di atasnya ada sebilah kayu memisahkan 50 meter. Pertanyaannya, mau nggak kalau disuruh pindah dari gedung yang satu ke gedung yang lain? Mau? Mau atau tidak? Kenapa tidak mau? Jatuh mati. Oke, saya kasih insentif. Saya kasih why. Kenapa Anda harus pindah? Karena di ujung gedung yang satu lagi ada 10 miliar yang mau nyebrang, angkat tangan. 10 miliar. 1, 2, 3, 4 doang. Ternyata terbukti orang yang termotivasi karena pengen mencapai sesuatu itu memang cuma kurang daripada 10%. Yang lainnya lebih takut kehilangan sesuatu. Oke, gimana caranya membuat semuanya mau hijrah, mau pindah? Nih saya kasih tahu. Ada dua gedung 10 lantai, itu terpisah 50 meter, dihubungkan dengan kayu cuma batasan kaki doang, dan itu sekitar 50 meter, tingginya 10 lantai. Di ujung sana ada 10 miliar, dan di tempat Anda berdiri ada singa yang sudah 4 hari nggak makan. Nyebrang atau enggak? Paham? Jelas ya? Kalau Anda tahu why, kenapa Anda harus nyebrang, Anda pasti akan nyebrang whatever it cost. Apapun Anda harus bayar. Paham ya? Saya secara pribadi, ketika saya menemukan Islam, alasan saya kuat sekali. Kenapa saya harus pindah ke dalam Islam? Kenapa saya harus melakukan kebaikan? Kenapa saya melakukan ini dan itu? Alasannya sangat kuat. Why? Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah setelah Anda punya why, Anda punya komunitas, Anda punya jamaah. Kenapa? Ingat baik-baik, maksiat punya pola, taat punya pola. Ulangi, maksiat punya, taat punya pola. Dan pola taat itu berjamaah, pola maksiat itu sendirian. Contoh, nonton film porno lebih enak sendiri atau berjamaah? Oh, sendiri ya. Nah, kenapa? Karena memang orang maksiat itu pasti sendiri-sendiri biasanya. Sedangkan orang taat biasanya berjamaah. Dibalik juga begitu. Contoh, nanti besok kalau sudah jadi bapak-bapak, kalau sudah jadi orang tua, tolong ingat kata-kata saya, anak laki-laki jangan dikasih kamarnya ada kunci. Jelas? Jangan dikasih kamarnya ada kunci. Lah kenapa? Untuk apa? Paham ya? Untuk apa di kamarnya ada kunci? Nggak perlu. Lah kenapa? Karena kalau saya laki-laki masuk kamar sendirian, di dalam ada laptop, ada koneksi internet, kemungkinan besar yang dibuka adalah pornografi. Paham? Itu sudah ada penelitiannya. Taat ada pola, maksiat ada pola. Pas tarawih sendirian sama berjamaah, lebih semangat mana? Kalau sendiri apa yang terjadi? Nonton dulu deh, ini masih kenyang sebentar lagi. Nonton dulu, tanggung. Ujung-ujungnya besok aja lah, sekarang tidur dulu. Taat berjamaah,
maksiat sendiri-sendiri, hati-hati. Maka kalau punya komunitas, gabung di situ. Lah kenapa? Komunitas menjaga iman. Iman tuh bareng-bareng lebih enak. Itu yang kedua. Yang ketiga, aturan yang diterapkan di dalam suatu tempat. Contoh, ketika antum kuliah di sini, STTA punya aturan. Gitu kan ya? Maka aturan itu membuat antum disiplin. Nah, maka kalau diterapkan aturan Allah di satu tempat, insya Allah itu lebih disiplin orang-orangnya. Maka yang pertama adalah akidah individu, why-nya. Yang kedua, jamaah atau ukhuwahnya. Yang ketiga adalah aturan yang disiplin yang diterapkan, yang memang benar-benar dipaksakan, karena manusia bisa jadi dipaksa untuk baik, dan kalau dibiarkan bisa jadi dia malah tersesat. Gitu ya, itu adalah tentang bagaimana caranya untuk istiqomah di dalam hijrah, sekaligus hijrahnya bisa lebih mudah. Allahu a'lam bishawab.